ولم يكن له كفوا أحد أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل العباد وعلى آله وصحبه أولي البهجة والرشاد أما بعد. Segala puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat berhadir di musalla yang mulia ini dalam rangka mengikuti majelis taklim. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, dan pula kepada para alim ulama yang menjadi guru bagi kita dalam menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, sidang jamaah majelis yang dimuliakan Allah. Jadi materi yang kita akan pelajari pada malam yang berbahagia ini adalah tentang tauhid atau akidah, yang mana akan kita bahas nanti kelanjutan daripada yang telah kita bahas di belakang, yaitu dua sifat, yaitu sifat qudrah dan iradah. Sifat qudrah dan iradah ini adalah merupakan sifat yang mesti, yang wajib ada pada Tuhan. Dan qudrah dan iradah di sini berbeda dengan qudrah dan iradah yang ada pada diri kita masing-masing. Memang secara nama atau istilahnya sama, kuasa. Kita punya kuasa, Allah juga punya kuasa. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi hakikatnya kedua-dua tersebut tidak sama. Qudrah pada Allah itu tidak sama dengan qudrah pada diri kita. Iradah pada Allah juga tidak sama dengan iradah pada Allah. Maka terlebih dulu kita akan mengupas tentang sifat qudrah, mulai dari pengertiannya hingga nanti sampai kepada dalil-dalil. Apakah cuma sebagai rumusan yang tidak ada dalil ataupun ada dalil? Di sini akan kita lihat nanti. Yang pertama mengenai sifat qudrah. Apa hakikat daripada sifat qudrah itu? Sifatun azaliyatun yata'adda biha ijadul mungkin wa i'damuh. Yang dikatakan dengan sifat qudrah adalah satu sifat yang azali. Mana azali semana dengan qadim, yaitu la awwalalah, tidak ada permulaan. Mana azali itu? Kita sering mendengar azaliyah. Dan hakikatnya azali itu bukan zaman, bukan waktu, bukan masa. Walau kadang-kadang ada yang menyebutkan zaman azali, sebenarnya azali itu tidak pantas kita sebutkan zaman, karena azali tidak bermasa. Cuma untuk memberi pemahaman yang lebih dekat kepada orang, boleh saja kita sebut zaman azali. Sebenarnya azali itu bukan zaman. Nah, azali qadim, tidak ada awal. Kalau kita syari ujung, tidak ada ujung. Sementara masa kan punya waktu, punya detik, punya tempo. Azali tidak punya tempo. Maka azali hakikatnya bukan masa atau zaman. Itu yang pertama harus dicatat, diingat. Kalaupun ada yang mengatakan zaman azali, itu hanya sebuah istilah, tidak bisa kita jadikan sebagai satu ikatan antara zaman dengan azali. Karena azali bukan zaman, azali tidak punya zaman.
Itu yang pertama. Maka sifat qudrah tersebut itu sama dengan zat Allah. Makna sama di sini sama-sama qadim. Sifat kekuasaan Allah itu semenjak adanya Allah itu ada qudrah. Bukan sesuatu yang datang kemudian. Itu mana azal. Maka di sini dikatakan sifatun azaliyah. Lalu apa fungsi atau faedah daripada sifat qudrah? Ya ta'adda biha ijadul mungkin wa i'damu. Yang mana dengan sifat qudrah inilah Allah menciptakan segala sesuatu yang mungkin dan Allah meniadakan sesuatu yang mungkin. Apa maksud daripada mungkin? Makna mungkin ma qabilal wujud wa adam. Sesuatu yang menerima keadaannya dan juga menerima tiada. Atau boleh kita khususkan barang boleh pada akal. Pengertian boleh apa? Sesuatu yang tergambar pada akal ada atau tiada. Boleh, itu boleh. Mungkin juga seperti itu. Ada dengan tiada itu sama. Contohnya kita, makhluk. Makhluk ini posisi ada dengan tiada sebelum kita ada itu sama 50-50. Maka kita disebut perkara mungkin, salah satu di antara perkara mungkin. Lalu ada kita ini dengan ijad Allah Ta'ala. Bagaimana pengertian ijad? Ijad i'ta'ul amri al-mungkin al-wujud ba'dal adam. Itu mana ijad. Ijad yaitu pemberian kepada perkara yang mungkin apa yang diberi wujud adanya sesudah tiada. Ya, harus disimak baik-baik. Sebelum ada kita berarti tiada. Lalu Allah memberikan ada kepada kita sebelum kita ada. Ketika Allah memberikan ada, maka adalah kita. Itu makna daripada ijad. Maka ijad ini terkhusus kepada Allah, tidak ada pada hamba. Khalqun, ijad itu sama. Khalqu mencipta, ijad mencipta. Adapun mencipta pada manusia itu ja'lun namanya. Mana kalau di dalam istilah bahasa Arab ja'lun. Ada tiga kata nanti aujada, khalaqa, ja'ala. Kalau aujada itu khusus kepada Allah. Khalaqa juga khusus kepada Allah. Sehingga tidak boleh kepada makhluk kita katakan Khaliq. Yang Khaliq cuma Allah, tidak ada. Yang ada pada hamba atau pada manusia itu ja'ala. Memang kalau kita bahasakan ke dalam bahasa kita juga menciptakan atau menjadikan, tapi hakikatnya berbeda. Kalau ja'ala itu menciptakan sesuatu barang yang memang sudah ada materialnya, tinggal kita susun. Itu namanya ja'ala. Contoh, kita buat timpah. Kelapa udah ada, daun pisang ada, tepung ada. Tinggal kita racik, maka kita jadikan sebuah timpah. Maka itu dikatakan dengan ja'alun, ja'ala. Tapi kalau ijad itu dari memang tidak ada sama sekali. Itu bedanya. Nah, memang secara bahasa kita menyamakan seperti ditulis pada barang benda-benda itu made in China, made in Korea. Apa made in ini? Dicipta, diproduksi, dicipta oleh Korea, dicipta oleh China. Tapi yang dicipta barang sudah ada, cuma dirakit. Itu pada. Tapi kalau pada Allah itu memang dari tiada semata-mata
kemudian Allah memberikan sifat ada pada kita. Maka fungsi daripada sifat qudrah itulah mengadakan barang yang dulu tiada dan nanti akan meniadakan barang yang sudah ada. I'dam artinya meniadakan barang yang sudah ada. Kita sekarang ada, nanti akan ditiadakan oleh Allah. Juga yang mentiadakan tersebut adalah sifat qudrah. Dengan ada sifat qudrah kita tiadakan. Sama seperti kita juga. Kita adakan sesuatu dengan sebab ada kekuatan pada diri kita. Dan juga kita lenyapkan sesuatu juga karena ada kekuatan. Nah, itulah sifat qudrah. Nah, itu pengertian sifat qudrah. Nah, lalu sifat qudrah ini hanya berhubungan dia dengan perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Sifat qudrah kalau dalam istilah ilmu tauhid ta'alluq. Ta'alluq. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, hubungan. Hubungan sifat qudrah itu cuma kepada barang mungkin, kepada barang yang boleh ada dan boleh tiada. Maka qudrah tidak ada sangkut paut dengan perkara mustahil. Qudrah tidak ada sangkut paut dengan perkara yang wajib. Tidak. Qudrah ini khusus menyangkut dengan perkara yang jaiz, yang boleh. Makanya nanti jangan ada orang mengatakan Allah kan kuasa. Ya. Lalu kalau kuasa Allah, kenapa Allah tidak menciptakan anak? Kenapa Allah tidak menciptakan istri? Kenapa Allah tidak menciptakan keluarga? Itu sering dilontarkan mungkin oleh kebanyakan kaum ateis atau kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Kalau Allah punya kuasa, kenapa dia mau hidup sendiri, tidak diciptakan istri anak? Istri anak adalah perkara yang mustahil pada Allah. Punya anak, punya istri itu perkara yang mustahil pada Allah. Maka oleh karena punya anak, punya istri adalah perkara yang mustahil pada Allah, maka Allah tidak ada sangkut paut qudrah beliau, qudrahnya dengan istri, dengan menciptakan istri atau menciptakan anak. Itu jawabannya. Sekarang begini, qudrah kekuatan manusia, ya, kekuatan manusia itu berjalan di atas tanah. Lalu ada yang mengatakan manusia itu lemah. Mengapa lemah manusia? Karena tidak bisa terbang. Ini sebuah ungkapan yang salah. Karena memang kodratnya manusia itu berjalan, bukan terbang. Ini perbandingan dengan kudrah Allah. Maka ketika Allah tidak menciptakan anak, ketika Allah tidak menciptakan istri, tidak bisa kita katakan Allah itu lemah, karena kudrah Allah tidak takluk dengan membuat istri menjadikan anak. Sama seperti kita, tidak boleh kita katakan, oh Anda ini lemah, tidak bisa terbang. Kata kodrat kita memang untuk berjalan. Itu perbandingan. Maka kalau ada pertanyaan kenapa tidak menciptakan istri, kenapa tidak menciptakan anak, itulah jawabannya tadi. Jadi tidak ada sangkut paut kudrah Allah dengan perkara mustahil. Anak, istri, keluarga itu adalah perkara mustahil pada Allah. Maka kudrah Allah tidak takluk ke sana. Itu kepada mustahil. Lalu kepada yang wajib, kenapa tidak takluk? Sesuatu yang mesti ada. Kenapa kudrah Allah ini tidak takluk kepada yang wajib? Kalau kudrah Allah takluk
kepada yang wajib berarti sia-sia. Karena perkara yang wajib itu perkara yang memang sudah ada. Untuk apa dijadikan lagi? Zat Allah, sifat Allah, seluruh sifat Allah itu melainkan sifat-sifat af'al nanti, sifat zat Allah itu semua qadim. Untuk apa Allah menciptakan sifat Allah? Untuk apa Allah menciptakan zatnya? Karena memang sudah wajib. Maka tidak mungkin kudrah Allah takluk kepada sesuatu yang wajib dan juga kepada yang mustahil. Jadi kesimpulannya, kudrah dan juga nanti iradah itu takluk atau sangkut pautnya kepada perkara mungkin atau jaiz. Ya, itu takluk. Kemudian, adakah dalil Al-Quran bahwa yang mengatakan Allah itu bersifat dengan kudrah? Banyak sekali. Allah ala kulli syai'in qadir itu kan dalil Quran. Banyak sekali. Nanti di antaranya ada di surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini cerita tentang Nabi Udair, seorang nabi, bukan seorang rasul tapi seorang nabi, yaitu Udair. Au kalladzi, atau engkau melihat seperti seseorang yang lalu di sebuah kampung yang kampung telah diruntuhkan, dihancurkan oleh Allah. Jadi kampung yang dilewati oleh Nabi Udair. Nabi Udair punya kendaraan keledai pada ketika itu. Kemudian beliau membawa bekal makanan, lalu melintasi sebuah negeri yang sudah dihancurkan oleh Allah. Ya, rumah-rumah dihancurkan semua. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Qala, Allah berfirman, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana bahwa menciptakan akan ini, menghidupkan kembali penduduk kampung ini oleh Allah sesudah matinya? Apakah Allah sanggup menghidupkan kembali penduduk kampung yang telah dihancurkan oleh Allah? Ini dalilnya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah telah mematikan Nabi Udair, yaitu orang yang melintasi negeri tersebut 100 tahun. Tsumma ba'atha. Kemudian Allah membangkitkan kembali. Kalau Ashabul Kahfi itu 300 tahun atau 309 tahun. Kalau Nabi Udair pernah mati 100 tahun tidur. Allah telah mematikan dirinya kemudian membangkitkan kembali. Jika kata Allah, qala kam labista, setelah Allah membangkitkan Nabi Udair tersebut, Allah bertanya, wahai Udair, kam labista, berapa lama engkau tinggal di sini? Allah bertanya kepada Udair, kam labista, berapa lama anda atau engkau tinggal di sini? Jadi Nabi Udair serasa pada beliau, labistu yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, mungkin sehari ya Allah, atau setengah hari. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena makanan yang beliau bawa masih utuh, seperti yang pada awal beliau bawa. Maka beliau menganggap mati baru sehari atau ba'da yaum sebahagian hari, bahkan bukan setengah hari. Beliau tidak melihat kepada keledai sudah jadi tulang belulang. Ini yang beliau lihat, makanan beliau tadi. Mungkin anggapan beliau mungkin keledai sudah lepas. Baik, sekeledai sudah jadi tulang belulang, sudah 100 tahun. Nabi Udair dimandikan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Udair,
Bal labista mi'ata 'am. Wahai Udair, engkau bukan sehari tidur di sini, bukan setengah hari, tapi engkau telah menetap di sini 100 tahun. 100 tahun Nabi Udair dimatikan oleh Allah di tempat itu. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat makananmu, minumanmu, coba lihat lam yatasanna, belum busuk, lam yatasanna. Allah ingin menampakkan bukti kebesarannya. Allah membalikkan. Kalau secara adat lebih dahulu busuk makanan ketimbang keledai, tapi Allah menyelamatkan makanan, tidak membusukkan makanan. Makanya di sini kita lihat busuk atau tidak busuknya makanan itu juga kudrah Allah, bukan gara-gara formalin, bukan gara-gara apa namanya itu fusuh ataupun terkena tangan. Memang Allah yang membusukkan, cuma secara adat, hukum adat iya. Membusukkan mungkin ada satu sebab, tapi yang membusukkan itu hakikatnya Allah. Lalu wahai Udair, wanzur ila himarika, kemudian lihat olehmu kepada keledaimu telah jadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami jadikan engkau sebagai bukti kekuasaan kami bagi manusia, kata Allah. Ini sengaja kami bangkitkan engkau kembali wahai Udair selama 100 tahun, ingin kami nampakkan kebesaran kami kepada manusia wahai Udair. Kalau kami mampu menghidupkan, maka juga kami mampu mematikan. Kalau mampu mematikan, berarti kami juga mampu menghidupkan. Jangan seperti orang-orang kafir. Tidak mungkinlah Allah membangkitkan tulang belulang yang sudah menjadi tanah. Mana mungkin? Allah menjawab, kalau dari yang tiada saja saya mampu menciptakan, lalu yang sudah menjadi tulang belulang tidak mampu dibangkitkan, lebih mampu. Dari tiada Allah mengadakan. Ini menunjukkan kebesaran Allah kepada manusia. Lalu Allah melanjutkan kembali, wanzur ilal idham, wahai Udair, lihat olehmu kepada tulang belulang, fa kaifa nunjizuha, bagaimana kami akan menyusunnya kembali. Tulang belulang keledai tadi Allah susun kembali. Setelah Allah menyusunkan kembali, tsumma naksuha lahma, kemudian kami balut tulang belulang tersebut dengan daging-daging. Allah menciptakan kembali daging keledai di depan mata Nabi Udair. Allah menghidupkan kembali keledai. Lalu Allah melanjutkan, falamma tabayyana lahu, maka manakala nyatalah demikian bagi Nabi Udair, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku yakin ya Allah, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Lalu maka kembali kepada ketauhidan, keimanan. Inilah yang kita tancapkan di dalam hati, supaya setiap saat kita mengingat kebesaran Allah, bahwa kita tidak ada daya, tidak ada upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa kita ini manusia lemah, hamba yang lemah, tidak ada kekuatan sedikit pun melainkan kekuatan dari Allah. Kekayaan Allah yang berikan, harta Allah berikan, tanah yang banyak Allah yang berikan, jabatan Allah berikan, kesehatan Allah yang berikan, anak Allah yang berikan, istri Allah yang berikan. Lalu apa mereka? Innallaha ala kulli syai'. Hari ini Allah memberikan harta, juga detik ini Allah bisa mencabutnya. Artinya jangan sombong.
Jangan merasa lebih dengan orang lain. Hari ini Allah memberikan kesehatan, detik ini Allah mampu mencabut kesehatan. Banyak kita lihat orang-orang segar, bugar, besok sudah stroke. Itu bukti kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Hari ini dia berbicara luar biasa, fasih, bahkan lebih tajam daripada silet. Besok sudah stroke, tidak bisa lagi ngomong. Tidak ada daya dalam lagi. Bahkan salat yang kita lakukan seandainya Allah tidak menggerakkan, juga tidak mampu kita gerak. Betapa banyak orang yang seperti saya katakan tadi, orang stroke ingin salat tapi tidak mampu dia bergerak. Tidak mampu dia digerak. Dalam hati, aku ingin salat, aku ingin ke masjid, saya ingin berjamaah, tapi apa daya? Kekuatan tidak diberikan oleh Allah. Makanya semua yang ada pada diri kita, kekuatan dan lain sebagainya, itu kekuasaan Allah. Jadi jangan sombong. Memang kadang-kadang kita ada anggapan di dalam hati sombong, ingat bahwa kita tidak punya apa-apa. Inilah hikmah ataupun faedah daripada kita belajar ilmu akidah. Ilmu akidah ini menyangkut dengan keimanan. Kalau ilmu syariat itu menyangkut dengan amal ibadah. Maka kalau keimanan kita tipis, nanti akan nampak kepada perbuatan. Orang semakin yakin beribadah, berarti semakin tebal, semakin mantap iman. Itu tandanya. Kalau orang yang tipis keimanan, berarti semakin malas untuk melakukan ibadah. Mengapa? Karena tidak ada ditanam di dalam hatinya itu, seolah-olah dia tidak perlu kepada Allah, seolah-olah dialah yang punya kuasa. Dia yang punya segala-galanya, semua mampu dia beli dengan uang. Padahal dalam sekejap Allah bisa melenyapkan manusia. Contoh sudah kita lihat beberapa. Itu 2004 tsunami. Dapat banyak orang yang meninggalkan harta sia-sia begitu saja. Kadang-kadang jangankan emas, jangankan uang, baju tidak bisa dipakai. Hidupnya karak-karak. Itulah kita tanam di dalam hati bahwa manusia ini khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Coba kita ingat ketika lahir, jangankan harta, sehelai benang pun tidak ada pada tubuh kita. Terlahir membajakan. Maka waktu kita hampir-hampir sombong, ingat ketika lahir tidak punya apa-apa, dan juga akan kembali dengan tidak punya apa-apa, hanya itu kain kafan. Kita kembali kepada akidah itu, keimanan. Mungkin kita cukupkan dulu. Ada yang mau ditanyakan, boleh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya, agar kita tidak menjadi kufur kepada Allah, di mana sifat-sifat Allah itu tidak terlupakan.
Yang kedua, kami itu kita sebenarnya sering terdengar dalam agama itu ada kata inayah. Apa satu tradisi adanya sifat-sifat Allah. Jadi agar kami tidak ragu mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana supaya kita jangan kufur dalam menempatkan sifat-sifat Allah. Itulah tadi. Yang pertama, jangan ada di dalam i'tikad kita menyamakan secara utuh. Secara utuh, bukan menyamakan istilah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kudrah Allah ada, kita juga punya kudrah. Tapi jangan samakan secara utuh. Itulah mengapa di dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa dikatakan laisa kamitslihi? Tidak ada seumpama hakikatnya Allah itu sesuatu pun, itu maknanya. Kenapa tidak laisa kasyibhihi syai'un? Maknanya sama. Syibhi seumpama. Kalau kita maknakan di dalam bahasa kita. Misli juga seumpama. Lalu kenapa di dalam ayat disebutkan kamislihi bukan kasyibhihi? Ini ada sedikit perbedaan. Kalau misli itu menyamakan secara utuh. Zat sama, sifat sama, kedudukan sama, qadim sama, dan lain sebagainya, kita samakan secara utuh. Itu yang tidak boleh. Adapun syibhi ini menyamakan sepihak. Makanya di dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syajaratul Ma'arif, beliau menganjurkan kepada kita untuk benar-benar belajar tentang sifat-sifat Allah. Supaya bagaimana? Yang pertama, sifat-sifat Allah yang memang bisa untuk kita pakai. Mengapa kadang-kadang ada orang mengatakan cerminan Allah itu ada pada Nur Muhammad, pada Nabi Muhammad? Mengapa pada Nabi Muhammad? Sementara pada kita juga ada. Kita belum sepenuhnya memiliki sifat Allah yang boleh kita miliki. Contohnya kasih sayang, Rahman Rahim, pengasih penyayang. Itu sifat Allah yang dianjurkan ada pada diri kita. Tapi bukan sifat Allah kita letakkan pada diri kita. Cuma kita bersifat dengan kasih sayang. Untuk melihat paling kurang sekurang-kurangnya kasih sayang Allah, lihat kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Orang yang menyakitinya beliau tidak membalasnya, orang yang meludahnya beliau tidak membalasnya. Itu kasih sayang Rasulullah. Itulah sedikit gambaran sifat Allah. Maka orang yang telah benar-benar meresap di dalam hatinya sifat Allah, dia akan dekat dengan Allah. Namun ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita miliki. Sifat zat Allah, sifat qudrah, sifat iradah, qadim, baqa, apalagi ilmu Allah, iradah Allah, itu tidak boleh kita miliki. Itu garisnya. Ada sifat Allah yang boleh kita miliki, artinya kita bersifat dengannya. Ada sifat Allah yang tidak boleh kita bersifat dengannya. Maka supaya kita jangan kufur, jangan kita pakai sifat yang tidak berhak kita miliki di dalam diri kita. Itu saja. Kalau sifat kasih sayang, apa lagi? Halim itu tidak cepat marah, itu halim. Itu bagus.
Coba lihat Allah, sebejat-bejat manusia, Allah ingin melihat dia bertobat. Allah tidak langsung menghukum manusia. Itu halimnya Allah. Tidak cepat marah. Kalau lagi ni, tiga jenaknya dipelunggur dah belah. Maka coba halim itu ada di dalam hati. Kalau sifat-sifat seperti itu kita berpakaian dengan sifat yang tersebut, maka kita dekat dengan Allah. Mengapa kita dekat dengan Allah? Karena sifatnya kita pakai. Kasih saya. Kemudian yang kedua tadi ada sebahagian di dalam ceramah di mukadimah itu ainayah. Kalau kita Arabkan itu ain bukan i ya. Kalau di Indonesia kan inayah. Ainayah itu mungkin bukan saja ustaz atau tengku-tengku yang mengatakan. Kita semua sering kita katakan, tapi tidak tahu. Awak tidak tahu kan? Setiap salat kita sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu inayah, meminta inayah Allah, pertolongan. Ista'ana itu dasar mujarradnya kalau secara ilmu tasrif itu dari inayah. Inayah. Ista'in, nasta'in, ista'ana yasta'inu. Nasta'in, kami mohon pertolongan, kami mohon bantuan. Ada seperti di mukadimah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah memberikan inayahnya kepada kita. Inayah itu pertolongan Allah. Ada lagi? Nah, dari ibu-ibu mungkin tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering mengatakan yang Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Sedangkan kalau tadi mengatakan Allah tidak menciptakan istri dan tidak menciptakan. Ini bagaimana korelasinya dengan tidak? Apakah ini memang ada hubungan? Atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya tidak beranak berarti Allah bukan ayah ibu, tidak diperanakkan berarti Allah bukan anak. Itu makna. Nah, itu juga ada hubungan tadi dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mengapa Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad? Itulah karena anak atau Allah menjadi bapa atau Allah menjadi anak itu perkara mustahil, perkara yang tidak boleh pada Allah. Maka tidak ada sangkut paut kudrah dengan menciptakan anak dan juga Allah menjadikan sebagai dia sebagai ayah atau dia sebagai anak. Jadi tidak ada sangkut paut kudrah dengan menciptakan anak. Maka Allah meniadakan lam yalid wa lam yulad. Maka kalau di dalam ilmu tauhid surat Al-Ikhlas itu makanya dikatakan dengan surat Al-Ikhlas. Anak ikhlas itu membersihkan dari menisbahkan Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk. Karena memang di dalam satu riwayat Yahudi itu datang kepada Rasul, ya Muhammad, sif lana rabbak, coba ceritakan bagaimana bentuk Tuhanmu kepada kami. Am min dhahab atau min fiddah. Apakah Tuhan itu dari emas atau dari perak? Itu yang mereka tanya kepada Nabi.
Maka Rasul menjawab dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengapa di dalam hadis Rasulullah 3 kali kita ulang-ulang surat Al-Ikhlas sama seperti mengkhatamkan Al-Quran sekali. Kan sering dengar itu 3 kali membaca surat Al-Ikhlas, mengapa kita mendapat pahala sama mengkhatamkan satu Al-Quran? Berarti satu Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. 2 Al-Ikhlas 2/3. 3 Al-Ikhlas sepenuhnya, seutuhnya Al-Quran. Rupanya dalam Al-Quran tersebut, itu ada pembahasan 3 tentang zat Allah, tentang sifat Allah, dan tentang syariat. Tentang zat, tentang sifat, tentang syariat. Berarti Al-Quran itu terdiri daripada 3 buah kategori. Artinya pembahasan di dalamnya. Ada pembahasan tentang akidah, yaitu zat Allah, ada sifat, dan ada syariat. Nah, maka di dalam surat Al-Ikhlas khusus menceritakan tentang zat Allah. Khusus menceritakan zat Allah. Maka dari 3, berarti surat Al-Ikhlas cuma 1 yang diambil. Yang 2 lagi tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas. Maka ketika 1 berarti sepertiga dari 3, sepertiga. Ketika kita ulang 3 kali, berarti sepenuhnya kita mendapat pahala mengkhatam Al-Quran. Itu hikmah. Mengapa 3 kali membaca surah Al-Ikhlas sama seperti mengkhatamkan Al-Quran? Itu hikmah. Kita lanjutkan lagi iradah. Sifat iradah sifatul azaliyah mukhassisul mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi min wujud aw adam wa miqdar wa zaman wa makan wa jihah wa sifat. Ya, terkadang dengan iradah itu sifat yang azali juga seperti tadi, yaitu qadim. Tukhassisu ini yang membedakan dengan qudrah tadi. Kalau qudrah menciptakan atau mentiadakan. Kalau iradah tukhassisul mungkin. Apa makna tukhassisul mungkin? Yaitu menentukan perkara yang mungkin dengan sebahagian sifat yang boleh padanya. Nah, kita perkara mungkin, hamba makhluk itu perkara mungkin. Arti perkara mungkin boleh tiada, boleh ada. Lalu siapa yang mengkhususkan kita dengan sifat-sifat yang tertentu pada diri kita, termasuk ada atau tiada. Ukuran kita ada yang pendek, ada panjang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kemudian Allah menentukan zaman, kapan kita lahir, kapan kita mati. Allah menentukan makan, tempat di mana kita lahir, di mana kita mati. Allah menentukan jihad, arah ke mana kita akan pergi, ke mana kita akan kembali. Kemudian sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ada orang yang pemarah, ada yang orang penyabar, ada orang antara pemarah dengan penyabar. Itu sifat-sifat yang ada pada diri kita juga Allah yang menentukan. Makanya tidak boleh kita memprotes Allah. Maka dulu ada seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Kenapa beliau dikatakan dengan Nuh? Mana Nuh menangis. Nauhid itu menangis.
Kalau tidak salah, nama asli Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar, entah Abdul Jabbar, antara dua nama asli beliau. Lalu mengapa beliau digelar dengan Nuh? Menangis. Jadi pada satu ketika beliau melintasi sebuah kampung, kemudian melihat seekor kambing, seekor anjing. Yang mana anjing itu dengan kudrah Allah, Allah menciptakan 4 mata. 2 di kepala, 2 mata lagi di pantat. Lalu Nuh protes. Beliau mengatakan, apa ini anjing jelek ini? Kata Nabi Allah Nuh, biasanya 2 mata ini sudah 4 mata. Kayak acara tukul arwana, 4 mata. Jadi dengan izin Allah, anjing itu membalikkan mukanya, berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Allah, seandainya aku menciptakan diriku, sungguh aku tidak akan menciptakan diriku seperti ini. Kalau seandainya aku yang menciptakan diriku, sungguh aku tidak akan menciptakan diriku seperti ini. Apa kita ciptakan jelek? Begitu anjing itu menjawab, Nabi Nuh terseduh-seduh, menangis sepanjang hari, menangis memohon ampun kepada Allah. Karena dia seakan-akan telah menyalah ciptaan Allah. Yang cipta anjing pada Allah. Makanya kita jangan menghina, meremehkan orang-orang yang mungkin ada kelainan diciptakan Allah. Apakah itu cacat mata, cacat kaki dan sebagainya. Nanti kalau dia katakan kepada kita, kalau aku mampu menciptakan diriku, sungguh aku tidak menciptakan kakiku pincang. Dan seperti itu jawabannya. Kalau aku mampu menciptakan diriku, sungguh aku tidak menciptakan aku buta. Kau kena buta, mana kau belum kena buta? Ada yang buta kalau buta ada belum. Makanya jangan meremehkan orang. Juga ada orang miskin, kita hina miskin. Dia boleh mengatakan kepada kita, kalau saja saya yang menciptakan dan saya yang memberikan rezeki, sungguh saya tidak akan mau menjadi miskin. Karena iradah Allah semua. Sekarang ada yang kaya, ada yang miskin. Itu tukhassisul mungkin. Allah yang menentukan semua. Makanya jangan protes. Itulah ujung-ujungnya kembali kepada tawakal ilallah. Menyerah diri kepada Allah dibarengi dengan usaha. Jadi ketentuan semua sudah ada di dalam kekuasaan genggaman. Nah, sebelum kita duduk ada dan setiap hari segala pujinya milik Allah atau itu Allah. Itu apa dikenakan kena sifat-sifatnya Allah. Demikian Pak. Di dalam setiap kitab yang sudah pernah saya pelajari, itu semuanya dijelaskan tentang makna puji. Alhamdulillah. Sebenarnya secara lafaz, alhamdulillah itu kalau istilah orang mengaji nanti khabariyah. Artinya khabariyah ini cuma menceritakan puji itu bagi Allah. Puji bagi Allah. Kita belum memuji Allah sebenarnya, cuma ingin mengatakan kepada orang puji itu milik Allah. Baru kita memuji Allah kalau kita katakan Ar-Rahman, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Kudus, Allah itu Jabbar, baru puji. Tapi kalau kita katakan puji itu bagi Allah kan hanya sekedar cerita. Puji itu bagi Allah. Segala puji bagi Allah.
Namun karena dengan ucapan puji itu kita menganggap bahwa Allah lah yang berhak dipuji, bahwa Allah lah yang berhak dipuji, maka ketika kita ucapkan alhamdulillah juga merupakan pujian. Pujian. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ingin bilang sama orang, puji itu bagi Allah. Kita tidak memuji Allah sebenarnya. Puji itu bagi Allah. Namun karena mengandung makna ketika kita katakan segala puji itu bagi Allah, sama dengan kita katakan Allah lah yang berhak dipuji. Itu maknanya. Ketika kita katakan Allah lah yang berhak dipuji, artinya kita adalah memuji Allah. Memuji Allah. Itu makna alhamdulillah. Dan satu lagi Tuhan. Ini bagi kesukaan ini juga kan setiap pengajian masalah ini itu juga mengangkat kita dua kita itu bersyukur dan takwa. Jadi katakan mana tinggi bersyukur dengan takwa Allah. Sebenarnya syukur dan takwa hakikatnya sama, cuma sudut pandang yang berbeda. Yang dikatakan dengan syukur yaitu sarful amdi ma an'amallahu bihi ila khuliqali ajlih. Itu yang dikatakan dengan syukur, mempergunakan oleh seorang hamba terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada apa tujuan Allah ataupun hikmah diciptakan nikmat tersebut. Itu syukur. Telinga untuk apa diciptakan? Mata untuk apa diciptakan? Lidah untuk apa diciptakan? Kaki untuk apa diciptakan? Semuanya diciptakan untuk melakukan kebaikan. Jadi intinya ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan kebaikan, kita sudah bersyukur. Takwa juga itu. Mana takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, hakikatnya sama. Istilah saja berbeda. Sama, hakikatnya sama. Allah.